Kita lanjut ke tahap terakhir ya dari respirasi seluler. Itu ada yang kita sebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini itu adalah mengkonversi atau kalau misalkan dibayangin kayak mata uang itu kayak kalau kita mau ke luar negeri itu kita harus ke money changer dulu ya supaya kita bisa ganti mata uangnya. Kalau mau misal mau ke Malaysia dari Indonesia kan nggak mungkin kita transaksi di sana pakai rupiah ya, harus ganti dulu jadi ringgit. Nah, mata uang energi yang diterima dalam sel di tubuh manusia adalah ATP. Maka tadi yang masih berupa NADH, berupa FADH itu akan diubah menjadi ATP dalam proses fosforilasi oksidatif. Proses fosforilasi oksidatif ini secara umum itu terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah elektron transport chain atau transfer elektron, gampangnya gitu. NADH sama FADH tadi itu dia sebetulnya juga mengcarry atau membawa elektron yang nanti dalam fosforilasi oksidatif ini dia akan ditransfer melalui ini di sini ada yang kita sebut dengan sitokrom ya. Oh iya, untuk fosforilasi oksidatif ini dia terjadinya di membran mitokondria ya, bukan di matriksnya. Ini bisa dilihat di sini ya, membran mitokondria. Jadi terjadinya di membrannya tadi kan kalau mitokondria itu ada lipatan-lipatannya ya di dalam kapsul. Nah, itu dia terjadi di tepi-tepi lipatan tersebut gitu. Nah, elektron yang tadi ditangkap inilah yang kemudian akan membantu proses selanjutnya yang kita sebut dengan kemiosmosis. Dari kemiosmosis inilah kemudian dapat diproduksi ATP sebagai mata uang energi. Jadi intinya memang hanya dua proses itu ya. Dia intinya cuma konversi, nggak menghasilkan energi baru lagi. Kalau tadi yang tiga tahap sebelumnya, dia menghasilkan energi. Nah, kalau fosforilasi oksidatif ini, dia nggak menghasilkan energi, tapi dia mengkonversi energi supaya bisa berubah menjadi mata uang yang diterima gitu. Jangan bingung ya, kalau proses ini memang nggak ada energi yang dihasilkan, tapi dia mengkonversi energi yang sudah ada gitu. Oke, mungkin ini untuk resume dari proses respirasi seluler atau metabolisme karbohidrat ya, katabolisme karbohidrat glukosa dari glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini total dia akan menghasilkan ATP setiap molekul glukosa tadi ya C6H12O6 dia akan menghasilkan sekitar 30 sampai 32 ATP. Nah, cukup banyak. Nah, tapi tadi saya sempat mention ya di oksidasi pirufat dia perlu molekul oksigen untuk berjalan. Sementara dalam kondisi-kondisi tertentu, sel-sel di tubuh manusia itu nggak bisa menerima oksigen dalam jumlah yang adekuat. Padahal kita tetap butuh energi untuk melakukan aktivitas. Lalu apa yang terjadi? Kita sebut prosesnya dengan fermentasi. Fermentasi ini adalah proses menghasilkan energi tapi tanpa kehadiran oksigen di dalam sel. Prosesnya sama, proses awalnya dia tetap harus melalui glikolisis dulu karena proses glikolisis kan dia hanya memecah glukosa ya, dia nggak butuh oksigen. Tapi untuk proses selanjutnya, kalau yang tadi, kalau teman-teman ingat, setelah glikolisis adalah oksidasi pirufat. Sementara di sini nggak ada oksigen. Jadi dari proses glikolisis setelah menghasilkan pirufat tadi, dia akan langsung berjalan ke reaksi kimia selanjutnya dan langsung menghasilkan energi berupa ATP dan juga menghasilkan senyawa akhir. Nah, senyawa akhirnya ini bisa dua macam, bisa etanol. Etanol ini nanti dari fermentasi alkohol ya masuknya. Dia dari pirufat akan diubah jadi senyawa antara dulu, jadi asetaldehid, baru kemudian jadi etanol. Atau dia akan masuk ke jalur asam laktat. Jalur asam laktat ini dari pirufat dia akan langsung menjadi laktat, tidak ada senyawa antara. Nah, jalur asam laktat inilah ini yang sering terjadi di mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya. Kalau kita beraktivitas secara terus-menerus atau mungkin pada atlet ya yang sedang latihan berat, itu kita bisa merasakan pegal. Nah, pegal itu adalah efek yang ditimbulkan karena adanya timbunan asam laktat. Jadi kan kalau kita lagi latihan berat, oksigen yang masuk ke tubuh kita itu kita udah berusaha ini ya, udah berusaha memasok oksigen untuk otak dan organ lain terus berjalan, tapi memang suplai oksigennya itu menjadi lebih berkurang dari saat kita sedang posisi rest atau posisi aktivitas biasa ya.
pasokan oksigennya itu memang harus lebih banyak kalau kita lagi latihan. Dan pasokan oksigen itu akan diprioritaskan untuk organ seperti otak dan yang lainnya ya. Sementara sel-sel yang lain itu mungkin saja bisa kekurangan oksigen, sementara aktivitasnya harus tetap berjalan. Sehingga pada kondisi-kondisi tersebut, itu yang terjadi adalah fermentasi ini, teman-teman. Nah, pegel-pegel tadi itu adalah efek dari timbunan asam laktat yang disebabkan pada proses fermentasi. Gitu. Intinya kayak itu. Kalau implikasi klinisnya yang terjadi di tubuh manusia itu seperti itu, teman-teman. Sebetulnya energi yang dihasilkan itu juga nggak banyak, hanya 2 ATP, tapi setidaknya dia bisa membantu meng-carry kebutuhan energi saat oksigen itu sedang minim kayak gitu. Oh ya, perbedaannya lagi kalau fermentasi ini dia nggak terjadi di mitokondria ya, dia masih terjadi di sitosol. Jadi memang karena dia butuh prosesnya dalam waktu yang singkat dan cepat gitu ya, jadi memang tidak melalui masuk ke mitokondria dulu gitu. Oke, tadi itu untuk glikolisis dan kawan-kawannya dari respirasi seluler dan katabolisme glukosa karbohidrat. Saya teruskan dulu ya. Dari proses glikolisis, kalau tadi kan dia memecah. Nah, kalau sekarang kebalikannya dari proses glikolisis adalah yang kita sebut dengan proses gluconeogenesis. Dia seperti yang tadi saya sudah sempat mention di awal, dia membentuk glukosa atau glikogen dari sumber non-karbohidrat. Nah, ini bisa dilakukan atau akan terjadi saat tubuh kita itu kekurangan glukosa. Jadi glukosa itu kan sumber energi utama ya. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu seperti kita sedang puasa atau kita sedang latihan berat ya kayak tadi, itu kita perlu energi lebih. Nah, makanya kita perlu membentuk glukosa karena proses respirasi seluler itu bahan dasarnya itu ya cuma glukosa itu tok. Atau kalau misal mau ya berarti membentuk senyawa yang nanti bisa dimasukkan ke dalam tahap respirasi seluler. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya teman-teman, kalau proses menghasilkan energi itu bahan bakarnya itu harus glukosa atau senyawa-senyawa yang nanti bisa masuk ke tahap respirasi seluler. Jadi kalau protein sak gluntung, gimana sak gluntung? Maksudnya protein protein aja gitu, dia itu bukan sumber energi. Tapi kalau nanti proteinnya udah dipecah, terus menjadi senyawa lain gitu, kemudian dapat masuk ke tahap respirasi seluler, barulah dia dapat menghasilkan energi kayak gitu. Itu ya perlu digarisbawahi. Nah, di sini tempat terjadi gluconeogenesis itu ada di liver dan ada di ginjal. Untuk pathway-nya atau jalurnya, tentu saja karena tadi yang saya sudah sempat mention ya, ini adalah reversal atau kebalikan dari proses glikolisis. Jadi prosesnya itu kayak membalik proses glikolisis. Kalau tadi kan glikolisis itu dari glukosa, terus jadi pirufat, jadi asetil koenzim A, bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau proses gluconeogenesis berarti dibalik. Misalkan tadi dari asetil koenzim A, kemudian menjadi pirufat, kemudian baru menjadi glukosa, seperti itu. Itu adalah main pathway dari gluconeogenesis. Kalau jalur lain itu ada, mungkin tapi nggak akan saya terlalu mention di sini, ada konversi gliserol dan juga konversi asam propionat. Nah, hormon yang berpengaruh dalam proses gluconeogenesis itu ada glukagon dan glukokortikoid. Glukagon itu dia akan meningkatkan gluconeogenesis dari asam laktat dan asam amino. Kalau glukokortikoid dia akan menstimulasi gluconeogenesis dengan meningkatkan katabolisme protein, meningkatkan uptake asam amino di liver, kemudian meningkatkan aktivitas transaminase dan juga enzim yang terlibat dalam gluconeogenesis. Nah, ini untuk substrat yang bisa dipakai dalam gluconeogenesis ya, teman-teman. Ada asam amino, berarti ini dari protein ya, tapi dia hanya protein yang sifatnya glukogenik atau memang protein yang sifatnya bisa menghasilkan glukosa. Nah, nanti protein ini bisa lihat di box yang sebelah kanan, dia bisa masuk ke siklus ke tahap respirasi seluler dalam bentuk menjadi pirufat atau menjadi oksaloasetat atau menjadi alfa oksoglutarat. Nah, berarti bisa masuk ke tahap glikolisis atau ke tahap siklus Krebs gitu ya. Kemudian substrat lainnya itu juga ada laktat. Tadi ya dari hasil fermentasi itu ada laktat. Kemudian ada gliserol, ini berarti dari lemak. Kemudian ada asam propionat. Kalau asam propionat ini biasanya bukan di manusia sih, tapi di ruminansia atau di pemamah biak, hewan pemamah biak.